Saat itu, aku sedang dekat dengan seorang mahasiswi bernama Ina. Dia kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah DU. Dia bukan orang Bandung. Di Bandung, Ina kos di sekitaran kampusnya. Tepatnya di belakang sebuah rumah sakit yang ada di sana. Beberapa kali aku antarkan dia pulang. Sampai akhirnya aku dan Ina pun berpacaran. Seperti pasangan lainnya, di awal jadian, aku dan Ina sering menghabiskan waktu bersama. Selain itu juga, karena memang jarak tempatku bekerja dan kampus Ina cukup dekat. Hampir setiap hari kami bertemu, bahkan hanya untuk sekedar makan siang saja. Sampai beberapa bulan lalu, aku mengajak Ina untuk pergi menonton. Kebetulan saat itu film yang akan kami tonton itu baru tayang perdana. Agar tidak kehabisan tiket, aku pun beli tiket secara online. Namun, kulihat beberapa bioskop untuk film itu sudah penuh. Aku cari di setiap jamnya dan di bioskop-bioskop lain. Hingga akhirnya aku pun dapat jadwal yang paling malam di salah satu mall di sekitaran Jalan Merdeka. Malam minggu itu aku pun menjemput Ina ke kosan. Karena itu kosan putri, jadi aku hanya bisa menunggu di pinggir jalan, tepat di depan kosan Ina, di belakang rumah sakit besar itu. Kalau tidak salah, kosan yang ini dekat Jalan Surya Kencana. Aku mengambil telepon genggamku dan menelpon Ina, hanya untuk mengabarkan bahwa aku sudah sampai. Halo, Yang? Aku udah depan kosan ya? Oke, ditunggu ya. Yo. Kulihat jalan ini cukup sepi dan gelap. Beberapa pohon tinggi pun seakan menambah gelap tempat ini. Jalannya cukup luas. Agak jauh dari sana memang ada tukang dagang dan pos satpam rumah sakit itu. Entah kenapa, ketika menunggu di sana, aku merasa agak kurang nyaman. Di depanku itu seperti ada yang memperhatikanku. Kau perhatikan, memang di depanku itu
ada sesuatu. Berbentuk agak tinggi. Kupikir itu seperti sebuah kendaraan. Apa ya? Di depannya seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak. Itu seperti kereta kuda. Iya, delman. Agak jauh di depanku itu kulihat ada sebuah delman yang sedang berhenti. Sepertinya sih seperti itu. Sampai pintu mobilku dibuka dan kulihat Ina sudah masuk ke dalam mobil dan duduk sambil memakai seat beltnya. Udah siap? Yaudah yuk. Udah hampir jam 10 juga. Let's go. Tanpa banyak basa-basi, kami pun langsung pergi ke mall itu. Singkat cerita, setelah selesai menonton, aku pun mengajak Ina untuk makan sejenak sebelum pulang ke kosannya. Setelah menonton, makan, sekitar jam 12:30 lebih, aku pun mengantarkannya pulang. Sampai di depan kosan pun, aku masih mengobrol di mobil dengan Nina. Enggan rasanya untuk pulang. Nggak tak terasa, kulihat jam sudah menunjukkan jam 1 lebih. Dan ketika kami sedang mengobrol, obrolan kami pun buyar ketika mendengar suara lonceng. Ina pun menunjuk ke ujung jalan di belakang rumah sakit itu. Dan ya, aku lihat di sana kereta kuda itu. Kereta kuda atau delman yang sebelumnya kulihat saat mau pergi tadi. Iya, yang itu delman dari tadi ada di situ. Dari pas kita mau pergi, aku udah lihat tuh delman itu. Oh, nggak gerak-gerak ya? Dari tadi di situ terus. Aneh juga, hari gini masih ada delman. Kayaknya sih mau mangkal tuh di Taman Lansia, atau mungkin di sekitaran ITB. Ya nggak sih? Ina pun setuju dengan pendapatku.
Sampai delman itu terlihat bergerak perlahan ke arah kami. Semakin jelas delman itu berjalan perlahan mendekati kami. Namun karena gelap, terlihat hanya samar-samar saja. Entah kenapa saat itu kami tidak berkomentar apa-apa lagi. Seakan mata kami terkunci untuk melihat delman itu yang semakin mendekat. Kuperhatikan delman itu nampak tidak biasa. Meskipun dari kejauhan, aku bisa melihat ada 2 kuda di depannya. Hingga tiba-tiba, hei. Ina memegang tanganku dengan keras dan tubuhnya bergetar, gemeteran. Nak, hei, Ina, nak, yang, sayang, kamu kenapa yang, nak, hei, Ina. Kulihat Ina kini terdiam dengan mata yang terus memandang kereta kuda yang semakin mendekat itu. Dan dia tiba-tiba menangis. Kenapa? Sampai akhirnya Ina menunjuk ke delman yang kini tak jauh di depan mobil ku parkir itu. Aku pun menengok ke arah delman itu. Astaga, ya Tuhan. Jelas kini di depanku bentuk dari kereta kuda itu terlihat besar dan penuh ukiran seperti kereta kencana zaman dulu, dengan kuda berwarna putih. Dan di atas kereta kencana itu duduk seorang pria memakai baju seperti baju-baju kerajaan. Dan di depannya ada kusir delman yang sedang mengatur jalannya kuda itu. Namun mereka semua terlihat tidak mempunyai kepala. Iya, orang-orang yang naik di atas kereta kencana itu tanpa kepala. Kontan aku dan Ina ketakutan setengah mati. Apalagi ketika kereta itu semakin mendekat dan melintasi mobil kita. Ini sangat jelas ketika kereta itu berpapasan dengan mobil. Kusir kereta kencana itu tidak ada kepalanya. Dan dengan cepat kereta kuda itu melewati kami. Aku melihat ke arah belakang, karena aku tahu di belakang sana ada pos satpam dan beberapa pedagang yang ada di sana. Namun ketika kulihat, astaga, kereta kencana itu sudah hilang. Ina langsung memelukku. Dia ketakutan setengah mati. Kini suasana kembali hening. Aku coba mengatur nafasku. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Ketika aku coba menenangkan Ina, ya Tuhan! Ada sesuatu yang jatuh ke bagian atas mobil kami dan menggelinding
ke arah kap mobil di depan kami. Dan astaga, itu sebuah kepala seorang pria dengan matanya yang membelalak melotot pada kami dan mulutnya yang menganga. Sangat menakutkan. Sontak kami pun langsung keluar dari mobil dan berteriak minta tolong. Aku berlari ke arah pos satpam yang ada di sana. Pak, tolong Pak, tolong, ada setan Pak. Sampai satpam itu pun berlari ke arah kami. Ketika aku tunjukkan di sana, di depan kap mobilku pun tidak ada apa-apa. Setelah itu satpam itu pun mencoba menenangkan kami. Kami pun dibawa ke pos satpam dan diberi air putih agar kami cukup tenang untuk bercerita apa yang terjadi. Setelah diceritakan, satpam itu pun berkata bahwa konon memang sering terdengar suara kereta kuda di sekitaran jalan ini. Kadang hanya terdengar suaranya saja. Kadang juga sosok itu memperlihatkan di jalan ini. Mitos ini memang sudah lama terdengar dari tahun 90-an. Banyak yang mengira mitos ini hanyalah isapan jempol semata, karena sudah jarang terjadi. Namun setelah kejadian itu, sepertinya mitos ini kembali lagi. Entah kenapa saat itu aku dan Ina bisa diperlihatkan sosok kereta kencana itu. Yang jelas, aku jadi percaya bahwa mitos yang beredar dimanapun itu janganlah dianggap sepele, karena bisa saja hal itu benar adanya.